gitu. Untuk satu customer itu satu spon. Jadi biar customer juga percaya juga gitu bahwa sponnya itu nggak satu untuk sama-sama, satu untuk satu orang. Kita perlihatkan, Ibu, aku pakai spon yang baru ya Bu, ini sponnya. Kita liatin ke si ibunya gitu. Ini sponnya, kalau kita dimasukin ke air, mungkin teman-teman yang biasa terapis atau udah pada tahu spon kentang ini, mungkin kalau yang belum tahu nanti dimasukin ke dalam air jadinya bulat kayak gini. Tolong. Oke. Jadi udah jelas untuk kesehatannya dan kebersihannya. Nah, ini untuk sponnya dimasukin ke air jadinya bulat. Nah, oke, kita mulai. Pakai dulu si bandananya. Yang pakai model boleh dipakein bandana ke modelnya ya. Ayo bisa nggak teriak-teriak? Bandana. Kita bersihin dulu mukanya sebelum pakai creamy cleansing. Ya. Kalau aku bersihin muka biasanya pakai ini. Make up micellar water. Make up cleansing water. Nah, ini untuk ngangkat banget make up. Bisa make up. Atau kalau nggak ada, bisa langsung aja pakai si creamy cleansing. Aku lupa nggak pakai micellar water dulu, Mpok. Iya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena pakai si... Kita bersihin. Udah mana sendoknya? Sendok ini mana? Mana? Tadi aku habis dari luar pakai ini. Pakai tinted. Langsung kotorannya keangkat. Udah. Kemudian lanjut kita pakai cream cleansing. Itu Pak. Ayo. Kita pakai creamy cleansing. Creamy cleansing ini kan sudah water base. Jadi kalau untuk massage wajah, aku cukup pakai creamy cleansing, nggak perlu pakai apa biasanya kan kalau terapis di luar Nuskin, dia itu pakainya minyak zaitun. Nah, kalau kita karena kitanya seluruh produknya Nuskin, jadi semuanya pakai produk Nuskin. Pakai creamy cleansing. Creamy cleansing aja udah licin, bikin muka licin. Gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai si minyak zaitun. Jadi selain creamy cleansing untuk membersihkan wajah, kita pakai juga untuk massage. Gitu. Massage wajah, pertama dari jidat. Ini putar-putar. Terus kita pakai telapak tangan. Untuk waktunya kita bisa sesuaikan. Kalau aku biasanya hitung 8 kali 8 kali. Jadi mukanya 8 kali. Tarik 8 kali. 2 6 7 8. Pindah ke kiri 8 kali juga. 1 2
Enam, 7, 8. Terus jidat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini di zigzag fungsinya untuk agar tidak terjadi kerutan di jidat. Di zigzag. Iya, Mbak Wirda. Boleh? Nah, udah dipijat. Kemudian pakai 2 tangan ini untuk mijat bagian sini. Nih. Biasanya customer tuh seneng dipijat bagian sininya nih. Nih. Lihat. Terus agak tekan di bagian pelipis sini. Nah, biasanya kan kalau pusing itu bagian sini nih, kita suka pusing lah. Jadi customer enak kalau bagian pijit. Nah, agak tekan. 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 Oh ya, buat teman-teman terapis juga, usahakan tangan jangan kuku jangan sampai panjang ya. Jadi biasakan usahakan tuh kuku tuh pendek semua. Karena kalau kuku panjang ngerinya pas kita mijit itu ngelukain wajah customer. Gitu. Terus pakai ini 2 jari kita ini, tarik dari bawah hidung sini. Oh. Oh. Bisa nggak? Ada kelarang. Nah. Bunda tadi kelarang. Terus sini. Nih, ini ya. Ini biasanya kita pakai ini. Ini jempol di bawah sini, tarik. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini smile line. Nih. Untuk kita putar-putar nih. Sebenarnya ini udah kayak totok wajah juga. Nah, sebelum buat teman-teman yang baru, sebelum cobain ke customer, praktekin dulu ke suami atau ke keluarga deh pokoknya. Praktekin dulu. Karena kan memang suami sama keluarga itu orang yang paling jujur banget ngasih tahu kita gitu ya. Kalau entah itu kekencangan atau nggak enak, pasti dia langsung ngomong gitu. Kayak kalau suamiku tuh kalau lagi di masas atau apa, dia pasti sering, Bun jangan kenceng-kenceng. Gitu. Bun kamu kalau megang customer jangan kayak gini, ini sakit, kekerasan, kekencengan, pasti dia ngomong kayak gitu. Bahkan sampai aku udah sering megang customer lain pun dia masih sering ngomong kayak gitu. Bun kamu megang customer kayak gini kenceng banget, tapi customerku nggak pernah ngomong, kok kadang suka gitu. Jadi kalau itu pas lagi megang customer, tanya, Bu kekencengan nggak Bu, saya pijatnya gitu. Karena kadang customer juga nggak ada yang walaupun kenceng dia bilang diam-diam aja, ntar
tahu-tahu di belakang ini sakit nih gitu. Jadi mendingan dari awal kita nanya, Bu kalau kekencengan bilang ya Bu gitu. Nah ada juga yang suka kenceng, ada yang suka enak agak kencengan ya Mbak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah udah selesai. Nah kalau udah selesai muka, masas muka, kita angetin, tangan digesek-gesek. Oh. Bagian muka, bagian mata sini. Ini untuk menghilangkan lelah di mata juga, sama kendur-kendur bagian sini. Kantong wajah. Sebenarnya kalaupun kita nggak bisa masas wajah, kita dengan menggunakan alat kayak galvanik dan lumispa pun sudah bisa langsung kelihatan hasilnya gitu. Kayak misalkan kantong wajah atau smile line itu udah bisa langsung diatasin sama si galvanik spa gitu kan. Cuman kalau belajar masas itu jadi nilai plus tersendiri untuk kita ke customer. Nah, oke. Nah, masas wajah udah tadi kita diangetin. Kalau megang customer nggak pakai jilbab ya. Jadi kita bisa mijet bagian sininya nih, lehernya ini. Nah, mijetnya itu ke bawah gitu, tarik. Itu mijetnya. Kan karena kita pakai jilbab jadi nggak bisa mertekin ya. Udah, terus kita bersihin pakai spons dan yang sudah dimasukkan ke dalam air. Nah, kalau misalkan tempat si customer-nya ini jauh dari kamar mandi, kita siapin airnya tuh 2 mangkok, biar nggak bolak-balik. 2 mangkok air, dan mangkoknya pun boleh kita bawa sendiri, jadi biar kelihatan lebih lebih profesional gitu, lebih prepare. Kita bawa mangkok 2 biji. Bisa beli mangkok yang, kan ada sekarang tuh mangkok yang bisa dikecilin ya. Bisa dilipat. Bisa dilipat kayak mangkok-mangkok buat orang-orang yang naik gunung tuh kan kayak gitu mangkoknya. Nah itu bisa pakai mangkok kayak gitu, jadi nggak ribet juga. Kalau untuk kulit akne sebenarnya sama mijetnya, cuman tergantung jerawatnya kayak gimana. Jadi jangan terlalu kencang di bagian jerawatnya, Mbak. Sebagian mijetnya di bagian jerawatnya jangan dipijat kencang, jangan pasti sakit. Terus kalau emang jerawatnya full sampai sewajah gitu, ya cukup bersihin pakai creamy cleansing aja, nggak usah dipijit. Aku soalnya pernah punya customer yang jerawatnya tuh emang bener-bener full sewajah, jadi bener-bener nggak ada celah buat kita buat mijet gitu, karena sampai ke hidung, sini mukanya penuh, di jidatnya penuh. Bahkan sampai di bagian kumisnya pun banyak jerawatnya kayak gitu. Akhirnya udah cukup aku bersihin aja doang pakai si pijet biasa gitu, bersihin pakai creamy cleansing dan nggak pakai scrub. Udah bersih, lanjut kita pakai scrub. Kalau aku scrub dulu sebelum Lemispa, aku scrub dulu. Sebenarnya bebas sih ya, mau nggak ada aturan yang harus Lemispa dulu gitu. Cuman kalau menurut aku lebih sukanya di scrub.
scrub dulu baru lu mispa. Jadi keangkat juga ya, Mpok ya, bekas-bekas scrubnya sama lumispanya ya. Kayak gitu. Jadi kan sekalian jadi cuci mukanya kalau misalkan lu mispa dulu baru scrub, biasanya scrubnya suka masih ada sisa-sisa scrub kalau nggak dibersihin bersih gitu. Bener Mbak Putri. Kalau habis pakai scrub tuh jadi sebenarnya facial itu kan kita buka facial itu kan ada ada paketan-paketannya gitu. Nah, kalau untuk paketan waktu awal-awal aku buka itu ada paketan pelajar gitu. Paketan pelajar itu ini hanya massage pakai si creamy cleansing, kemudian di scrub pakai scrub, habis scrub nggak pakai lumispa, aku langsung habis scrub langsung ini masker. Pelajar cuma 50.000. Paket pelajar berapa, Mpok? 50.000. Jadi tapi nggak pakai lumispa. Cuman creamy cleansing, scrub, masker. Sama Mbak Hema. Apa? Sama Mbak Hema 50.000. Iya. Tapi nggak pakai lumispa ya Mbak Nia ya? Iya. Oh. Ada emak-emak juga yang aku mau yang 50.000 aja deh gitu. Ya udah nggak apa-apa Iya, sih, yang penting mukanya dibersihin. Sebenarnya pakai scrub aja, kayak kalau untuk komedo halus-halus gitu ya, komedo putih-putih gitu kan pakai scrub aja udah bisa keangkat ya. Di fokus ke bagian-bagian. Sama maskernya pakai masker facelift. Itu bisa banget keangkat komedonya. Jadi walaupun nggak pakai lumispa, udah bisa benar-benar kenceng, mukanya jadi kenceng, sama bersih gitu. Pakai masker facelift, dipakein tisu nanti. Ya. Kalau ini jadinya masasnya tuh kayak 2 kali gitu. Yang pertama massage pakai creamy cleansing, yang kedua massage pakai si exfoliant. Cuman massage kalau pakai exfoliant ini jangan kencang-kencang gitu. Kadang ada juga yang kulitnya sensitif ya. Kulit customer tuh ada yang sensitif, baru pakai creamy cleansing aja muka udah panas. Dia udah ngeluh, kepanasan, ini panas banget sih Mbak, ini apa sih gitu. Karena mukanya itu emang dehidrasi gitu, belum terhidrasi. Apalagi customer-customer yang emang baru pertama kali facial sama kita. Pasti banyak keluhannya gitu. Jadi nggak usah kaget kalau ada customer yang baru facial sama kita, "Mbak kok panas? Baru pakai creamy cleansing aja udah panas," gitu. Iya, karena mukanya masih dehidrasi gitu, masih belum terhidrasi. Terus jarinya dibasahin dulu ya, Mpok ya, biar nggak terlalu kering pas massage-nya. Boleh. Kalau pas lagi pakai exfoliant scrub ya, dibasah. Kalau enggak dicampur sama creamy cleansing. Dalva yang bisa buat pijat bayi yang totok, Mbak. Yang ini, yang gelombang. Pakai kepala yang bergelombang untuk tetek wajah. Udah, kita bersihin lagi ya. Mau dibawa masuk toh. Nah, teknik ngebilasnya bisa kayak Mbak Arianti tuh, double spons. Kalau aku biasanya 1 spons, tapi kalau mau double kayak Mbak Arianti gitu bagus ya, karena di klinik-klinik yang premium caranya seperti itu yang aku lihat. Jadi boleh ya kalau teman-teman mau modal 2 spons, tapi dengan catatan sponsnya itu harus dibuang ya, jangan digunakan lagi. Aku juga sebenarnya kalau ke customer 2 spons. Karena lebih gampang. Lebih gampang ngebersihinnya kalau pakai 2 spons. Lebih cepat juga.
Jadi teman-teman yang mau jalanin home spa, stok spons yang banyak ya, karena itu murah ya, di marketplace itu murah banget. Jadi stok aja yang banyak, nggak apa-apa. Iya betul, cepat bersih kalau pakai 2 spons. Udah bersih, lanjut kita pakai Lumispa ya. Lumispa. Lumispa ini kita bisa sesuaikan dengan jenis kulit customer kita. Kalau customernya kelihatan jenis kulitnya rada kering, makanya kalau kita treatment itu kita sebagai terapis minimal punya 2 atau 3 jenis cleanser Lumispa, disesuaikan dengan jenis kulit si customer gitu. Kalau customernya yang berjerawat, kita pakaiin cleanser yang blemish prone gitu. Tapi kalau misalkan wajahnya itu rada berminyak, pakai normal to combo juga sebenarnya udah nggak apa-apa. Minimal punya, kalau aku sih minimal punya 2 gitu. 2 cleanser yang normal to combo sama blemish prone. Blemish prone untuk muka berjerawat. Karena customer itu banyak yang jerawatan gitu customernya. Sama ini cat Lumispanya juga minimal kita punya tiga-tiganya gitu. Kita punya tiga-tiganya atau minimal punya 2 yang normal sama si ini apa namanya ya, ini yang untuk jerawat tuh gentle ya. Gentle betul, Pak. Gentle, pakai yang itu. Satunya firm, yang buat kulit yang tebel. Nah, kalau yang kulitnya kelihatan kulit badak, pakai yang firm. Gitu. Itu kalau yang firm itu, kalau kulit badak dipakein yang apa? Yang gentle, nggak bakal berasa. Kayak muka aku walaupun jerawatan, tapi kalau pakai yang gentle itu nggak berasa gitu karena kulitnya kan tebel. Sabun Lumispa. Bisa aku siapin. Ini masih baru cleansernya. Jangan lupa dibuka dulu segelnya. Terus muka kita semprot dulu pakai napka ya. Semprot. Biasakan kalau mau ke customer, tutup mata si customernya. Boleh pakai tangan kita, tutup pakai tangan kita, atau pakai kapas gitu matanya. Ditutup, yang penting ditutup. Karena kalau kena mata si napka ini lumayan perih. Tuh. Terus cleansernya kita taruh di headnya. Nah, cleansernya taruh di kepalanya, di bagian tengah ininya ya, bagian tengahnya. Kan di Lumispa itu ada dua lingkaran bulatnya ya. Nah, lingkaran yang tengahnya itu ya. Nah, kita ratain di semua wajah. Kalau udah rata, baru kita nyalain. Mulai dari bawah, tarik ke atas bagian kuping. Di bawah kuping sini. Jangan terlalu ditekan. Cukup ikutin aja.
Iya. Makanya kalau itu ditutup pakai tisu, kalau pakai kapas matanya Mbak, biar nggak perih. Kita pakai sendiri aja perih. Pakein lumispanya sesuai ininya aja ya. Jadi dari dagu, jadi ada step by stepnya, jangan berantakan kemana-mana gitu. Karena masing-masing 30 Jut-jutnya. detik ya, teman-teman ya, 30 detik ya Mbak Hem ya. Iya. Jadi 30 udah detik. Ada tandanya teret itu pindah berarti. di bagian jidat kita pakainya di zigzag, atas bawah atas bawah. Sabun yang Mbak Hema berbusa banget ya. Iya, kenapa aku juga kalau pakai sendiri aku pakai yang foam ininya. Iya, itu kenapa ya Mbak ya? Karena aku juga gitu, biasanya berbusa, tapi biasanya juga enggak. Tergantung semprotan nafkanya banyak apa enggak Mbak. Oh gitu, bukan, tak pikir apa pas lagi lemak tuh banyak kayak gitu, tak pikir berbusa. Ya kan sabun Mbak, sabun kena air kan jadi makin banyak busanya. Aku juga banyak tuh. Dan sekali putaran saja ya, sekali putaran, setengah putaran. Putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Jangan sampai disiram mukanya ya. Kalau mereka pakai spon mandi, bisa ya. Jangan pakai spon mandi, bersihin mukanya. Kasihan. Enak banget kalau habis pakai Lumis, Pak. Betul. Nah, Lumispa ini kan bukan cuman angkat kotoran dari lapisan kulit luar aja. Jadi dia tuh ngangkat kotoran-kotoran, sisa make up, minyak berlebih, ngangkat itu sampai lapisan kulit terdalam gitu, sampai ke pori-pori. Makanya kalau kita bersihin wajah pakai Lumispa ini, berasa banget bersih, keset, terus muka tuh jadi kayak kenceng gitu. Dan dia ada edge lock-nya ya teman-teman ya, ada edge lock-nya, makanya nggak bisa diganti cleanser-nya pakai cleanser yang lain, itu nggak bisa ya, karena edge lock-nya itu ada di cleanser sama di alat Lumispanya. Jadi nggak ngaruh kalau teman-teman pakai cleanser merek lain, itu nggak ngaruh, karena edge lock-nya itu ada di cleanser-nya juga. Kemarin aku ada customer yang Lumispanya rusak, terus aku tanya, terus kamu cuci muka gimana? Tetap pakai sabun Lumispa tapi nggak pakai alat katanya. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja, cuman nggak bisa bersihinnya tuh sampai dalam gitu. Iya. Bener ya, cuman ngebersihin di luar aja, nggak nyampe ke dalam pori-pori. Nyamuk. Kalau yang busanya banyak gitu, enaknya tuh cuci muka di kamar mandi gitu, disiram. Jadi bener-bener bersih. Oke, kalau malam tuh bersih aja muka. Nih, kalau udah bersih, kita lanjut ke totok wajah. Ya. Nah, totok wajahnya itu karena kita sudah ada alat yang canggih. Pokoknya kita udah canggih lah, nggak bisa totok wajah, tenang, ada Galvanic Spa yang bisa notok gitu. Nih, kita ganti kepalanya pakai yang bergelombang. Terus kita pakai Edge Lock Body Shaping Gel. Nah,
ini Ajdok Body Shaping Gel sama kepala Galva yang bergelombang ini bukan hanya untuk wajah bikin shaping, tapi bisa untuk perut sebenarnya gitu. Bisa untuk perut yang bergelambir, terus stretch mark, sama tangan-tangan yang bergelambir itu bisa dipakai ini. Cuman waktunya emang agak lama, terus agak pegel juga gitu kalau kita ngejep bagian tangan atau bagian perut. 10.000 kapang berapa kerjaan? Nah, kita pakai ini. Mbak Hema mau tanya. Boleh, apa tuh? Tunjuk tangan yang mau tanya, tunjuk tangan. Biar nggak ke-mute. Siapa yang mau nanya? Itu Mbak Suharti Haldun mau tanya tadi. Mana mbaknya? Di unmute dulu Mbak Suharti. Mau tanya ya? Oke. Ya, silakan Mbak. Kan minggu kemarin sempat pakai juga Mbak ini yang ketok wajahnya hari Minggu kemarin. Terus kok terasa kayak ada jerawat-jerawat begitu Mbak? Apa itu pengaruhnya atau kebetulan saja ada jerawat-jerawatnya? Kayak jerawat-jerawat halus di bagian dekat-dekat hidung itu, bawah-bawah mata. Lagi ini enggak hormonnya? Pas mau mens gitu? Atau sebelumnya Mbak, siapa sih tadi Mbak Suharti ya? Mbak Suharti sebelumnya pakai skincare apa gitu? Bisa dilihat, bisa dicek juga. Galva ini salah satu fungsinya untuk mendetoks ya. Jadi bukan hanya karena pakai si gelombang, tapi pada saat kita pakai gel putih biru itu bisa ngedetoks dan bisa menghilangkan jerawat juga. Oh iya. Kan saya ada banyak flek itu Mbak. Oh iya. Tapi kemarin terakhir pakai krim itu sudah bertahun-tahun sudah tidak pakai. Iya, sempat pakai Garnier Mbak. Pakai Garnier. Sebelum Garnier apa Mbak? Apa lagi namanya? Apa? Apa Krim itu? Iya, krim dokter. Oh iya, sebenarnya kalau krim dokter kan kadang krim dokter itu kita nggak tahu ya kandungannya apa, namanya krim racikan. Bisa jadi si krimnya itu memang ada zat-zat kimia kayak misalkan hidrokinon atau merkuri kayak gitu. Nah, karena hidrokinon dan merkuri itu pada saat masuk ke dalam lapisan kulit itu dia nggak bisa keluar dengan sendirinya, Mbak. Ada yang dia mengendap terus di dalam lapisan kulit, ada yang dia masuk ke dalam darah gitu ya. Dia gabung ke dalam darah. Nah, itu kan yang lebih berbahaya itu yang kalau dia sudah masuk udah gabung ke darah itu yang lebih berbahaya lagi. Salah satu akibatnya itu bisa bikin kanker. Nah, itu. Terus kalau misalkan hanya mengendap di dalam lapisan kulit terdalam, dia bisa mengeluarkan flek gitu. Bisa jadi flek, keluarnya tuh dari flek atau jerawat, dan memang nggak bisa keluar lagi. Ya salah satunya pakai si Galva ini. Nah, Galva ini tuh fungsinya untuk mengangkat zat-zat kimia yang sudah menumpuk di dalam lapisan kulit terdalam, diangkat sama si Galva ini. Nah, itu makanya fungsinya mendetoks tuh itu kayak gitu. Walaupun kita pakainya sudah bertahun-tahun, tapi dia tetap ada di dalam lapisan kulit kita tuh gitu, si zat-zat kimia itu. Sebenarnya kalau misalkan kita di Galva terus ternyata ke detox, ya alhamdulillah, daripada nanti dianya malah jadi masuk ke dalam tubuh kita gitu, itu yang lebih bahaya lagi kan gitu. Iya, Mbak. Ini kan untuk menyehatkan kembali gitu. Mbak. Jadi kalaupun setelah pakai Galva ternyata jerawatan, ya udah nggak apa-apa, Galvain aja lagi. Nanti juga kering pakai Galva jerawatan. Ya Mbak, makasih Mbak Hema. Ya, sama-sama.
Nah, kita pakai ini ya sekarang. Nah, bisa tarik nih sini. Ini untuk men-shapingkan wajah buat pipi-pipi yang cabi-cabi. Jadi kenapa sih tiap ini begitu? Mbak nomor 3 ya ini, aku lupa. Hema ke mute. Ya. Nih. Nah, terus buat yang punya double chin, ini tarik ke bawah nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Heboh banget ya. Ah. Mohon maaf ya. Iya, Mbak Wirda, hati-hati Mbak Wirda. Mbak Desi, aku mau nanya Mbak Hema. Oh ya, monggo. Siapa nih? Kalau yang pakai True Face ini urutannya sama yang pakai gel itu apa dulu ya? True Face itu terakhir aja. True Face itu terakhir dipakainya setelah masker. Karena itu nggak usah dibilas Mbak, jadi terakhir aja. Terus kalau misalkan yang tadi yang tentang double chin, itu hanya bisa kalau misalkan pakai yang totok itu atau yang galpa pakai gel itu juga sebenarnya bisa? Pakai yang totok ini Mbak. Jadi kalau yang itu mah jadi kurang ngaruh gitu ya? Iya. Karena kan body shaping gel jodohnya sama yang kepala gelombang ini, kepala totok ini. Makasih Mbak Desi. Iya. Mbak, tanya Mbak. Iya. Kan saya masih baru, tapi kalau punya Galvalix Spa aja nggak apa-apa, nggak pakai Lumin Spa. Nggak apa-apa Mbak, kalau misalkan mau buka facial treatment, baru punya Galvanya aja masih udah bisa gitu. Tinggal kita tambahin masker, karena di paketan Galva itu kan nggak ada maskernya. Jadi kita tinggal tambah masker aja, tambah beliin masker. Karena kan kalau habis facial pasti terakhirnya maskeran ya. Jadi Mbak Lisnur beli masker lagi Mbak, beli masker. Kan di paketan Galva nggak ada masker, jadi beli minimal ada 2 masker, yaitu masker yang lumpur, yang ini Glacial Marine Matte, sama yang facelift. Jadi customer ada pilihan, ibu mau masker yang lumpur apa yang putih telur gitu. Karena fungsinya kan beda gitu aja sih. Paling dilengkapi masker aja Mbak, kalau belum ada Lumi. Sambil nanti. Kalau dua-duanya salah satu aja dulu nggak apa-apa. Iya, betul. Tapi kalau aku lebih saranin untuk yang baru pemula buka facial, lebih baik pakai yang facelift. Karena facelift itu kan isinya udah banyak, udah gitu awet gitu. Dia tuh bisa sampai 100 kali pemakaian facelift, aktivitas facelift. Bisa setahun lebih ya. Ini aku belum habis nih dari tahun kemarin. Kalau untuk yang jerawat parah itu pakainya facelift juga Mbak? Pakai clay pack Mbak. Pakai clay pack. Kalau untuk jerawat parah pakai clay pack itu cepet banget buat ngilangin jerawatnya, masker itu. Nih, clay pack. Tapi kalau jerawatnya tuh udah kering itu udah tinggal sisa-sisa sama juga. Oh, kalau udah sisa-sisa mah boleh pakai facelift Mbak. Pakai facelift atau pakai si Marine Mood. Nah itu kadang suka ada yang nanya gini, aku tuh kulitnya sensitif, terus kering. Nah itu enaknya pakai masker apa ya, katanya gitu Mbak. Kalau kulit sensitif boleh kok, sebenarnya semua masker Nu Skin itu aman untuk kulit sensitif Mbak gitu. Jadi kalau cuman tinggal kita pilihannya aja. Kalau untuk Glacial Marine Mood itu
dia emang lebih enak kalau mukanya berminyak, karena pada saat pemakaian si yang lumpur, masker lumpur itu, dia tuh bener-bener nyerap si minyak-minyaknya berlebih gitu, bisa kelihatan kayak kita pakai apa sih namanya yang kertas untuk minyak. Nah, itu sama paper oil. Iya. Nah, kayak kita pakai paper oil tuh bener-bener ngangkat banget si minyak-minyak yang bagian hidung, bagian pokoknya T-zone itu keangkat banget minyaknya gitu. Kalau Nah, pakai itu soalnya kemarin itu customer aku itu kan abis setelah selesai facialan itu mukanya tuh jadi agak merah-merah gitu, Mbak. nggak apa-apa. Emang kata dia aku tuh kenapa? Habis pakai apa? Facial habis pakai apa? Facelift. Oh, habis pakai facelift. Tapi merahnya karena facelift apa karena Galva? Bisa jadi karena Galva. Nah, nggak tahu, cuman kata dia bilang gini, aku tuh kalau pakai apapun biasanya suka kayak gitu, makanya susah kalau pilih-pilih skincare, katanya gitu. Jadi kalau sekali pakai teh langsung suka merah dulu sih mukanya teh, katanya gitu. Ya. Nah, kalau aku juga pernah ada customer kayak gitu, abis baru dipakai scrub aja mukanya udah pada merah gitu, merah-merah. Mukanya benar-benar sensitif kayak gitu. Nah, terakhir setelah pemakaian masker, semprot napka mukanya, terus tunggu sampai kering, baru kita pakai si enhancer. Oh, pakai enhancer. Ya, terakhir pakai enhancer. Jadi kalau kita facial orang, setelah maskeran itu minimal semprot napka dan enhancer. Tuh, itu biar mukanya jadi lebih lembab lagi. Kalau kita punya toner, kita tambahin toner ke dia. Setelah maskeran kita baru pakai enhancer. Kalau aku bilangnya finishing ke customer, Mbak finishing dulu sini, tak semprotin dulu pakai napka. Terus itu kalau udah selesai berarti ya? Udah selesai, udah dibilas, udah kering gitu, semprotin napca. Terus kalau mau dikasih enhancer biasanya sih nggak aku tambahin lagi ya kayak gitu, free gitu. Semprot napca sama pakai enhancer itu aku hitung free gitu. Iya kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Itu bisa jadi peluang upselling juga ya teman-teman ya. Usahakan bawa barang-barang yang kecil-kecil kayak enhancer, exfoliant scrub. Nanti customer itu apa, kok enak gitu. Nah bisa langsung beli juga ke teman-teman kalau teman-teman bawa stok gitu. Iya. Aku customerku juga kemarin yang emang dia mantan krim racikan banget, krim racikan yang bener-bener krim racikan abal-abal gitu. Jadi mukanya tuh bener-bener yang emang aslinya udah putih, terus tapi dia tuh mukanya lebih putih lagi, putihnya tuh putih pucet gitu karena merkuri gitu. Nah akhirnya pas dia minta facial sama aku usahakan dia berhenti dulu krimnya 2 minggu. Jadi aku baru mau nge-facial dia kalau dia udah berhenti 2 minggu dari krimnya. Jadi nggak langsung diambil, karena kalau misalkan kita langsung ngambil si customer, mentang-mentang oh ada nih yang mau gitu, terus kita langsung main ambil aja. Karena customer ini kadang dia malah jadi menyalahkan kita dengan alat kita gitu. Jadi sebelum dia minta facial, kita tanya, Mbak, sebelumnya Mbak pakai skincare apa gitu. Kalau memang ternyata skincare-nya tuh yang kita tahu skincare-nya tuh benar-benar wah bahaya nih, kan kita kelihatan ya dari coba lihat mukanya gitu kayak gimana, terus skincare-nya skincare apa, bisa lihat nggak, kita kan bisa tahu itu skincare itu berbahaya atau enggak, ngebedainnya aja kita bisa kelihatan gitu ya. Skincare yang memang skincare abal-abal, harganya aja bisa tahu gitu berapa gitu. Akhirnya oke, kalau memang mau facial sama aku, Mbak tolong berhenti dulu 2 minggu dari skincare itu. Karena itu skincare, kita edukasi dulu ke orangnya. Ini skincare tuh berbahaya Mbak, gitu. Bikin muka Mbak jadi kayak begini, gitu. Makanya pentingnya kita sebagai terapis itu belajar lagi tentang kulit, tentang belajar tentang skincare. Fungsinya ya untuk kita mengedifikasi si customer kita, gitu. Jadi kita istilahnya kita nggak blow-on amat lah tentang skincare, kita tahu lah skincare yang kayak gimana, yang memang bener skincare yang bagus sama skincare yang memang abal-abal gitu, kita bisa tahu dari situ. Tuh.
Jadi kalau misalkan dia belum berhenti dulu, terus kita pakein ternyata ada reaksi mukanya langsung ke detox gitu, atau mukanya jadi merah, terus akhirnya dia nyalahin, ini gara-gara pakai Galva nih mukaku jadi kayak gini, padahal bukan karena Galva, karena memang skincare-nya dia aja bermasalah gitu. Makanya kita harus kasih tahu dulu nih, Galva ini fungsinya untuk mendetoks, Mbak. Nanti kalau misalkan muka Mbak ke detox, jangan kaget gitu. Karena ini lagi disehatkan nih sama si Galva gitu. Mukanya Mbak lagi diangkat nih kotoran-kotoran sama zat-zat kimia berbahayanya itu lagi kita angkat gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi setelah kita edifikasi, tujuannya biar si customer lebih paham gitu. Lebih paham bahwa apa yang dia pakai itu nggak benar. Terus kalau misalnya customer nggak mau, ya udah silahkan gitu. Kalau aku sih customer yang ngeyel, ya udah silahkan, aku udah pakein, aku udah bilangin kayak gini, kalau kamu nggak mau berhenti, jangan salahkan si Galvanya gitu. Udah selesai. Tadi Toto, kita ganti. Jangan lupa kita bersihin ya kepala Galvanya, dalamnya. Karena kalau kita sudah pakai si gel tadi, pasti ada sisa-sisa gel di sininya. Jadi kita bersihin. Bersihinnya jangan pakai air, pakai tisu aja. Karena di sini kan bagian alatnya ya. Takutnya konslet kalau pakai air. Kecuali kalau kepala ininya boleh disiram pakai air ya. Cuci di air biar bersih. Cara penggunaan, cara pembersihan juga penting ya teman-teman, biar alat kita awet, nggak rusak. Walaupun ada garansinya, tapi jangan sampai rusak lah, jangan sampai di servis-servis. Jadi kita yang harus menjaga kebersihannya. Apalagi untuk treatment ke orang lain ya, kalau misalkan kelihatan alat kitanya jorok, nanti customer akan ilfeel gitu. Ih kok ini alat-alatnya kotor gitu. Nah itu teman-teman yang harus menjaga kebersihannya. Jadi setelah digunakan itu harus dibersihkan dahulu, baru masukin ke tas lagi ya. Bersihin, dikeringin, jangan lupa habis dibersihin tuh dikeringin dulu ya. Takutnya nanti dia malah karena basah, lembab, malah jadi berjamur. Lanjut, kita pakai Galva yang gel putih. Kalau gelnya baru, kalau muka customernya kelihatan lebar gitu ya, pakainya 1 ampul untuk 1 wajah. Tapi kalau misalkan ya mukanya kecil, walaupun mukanya kecil jangan sampai kurang juga gitu. Minimal 1 ampul itu untuk 2 kali pemakaian. Ya. Ada customer yang mukaku kecil nih, dipakai 1 ampul buat 3 kali juga cukup kok, orang baru pakai cuman sepertiganya aja muka udah penuh banget. Nggak bisa gitu, aturannya nggak kayak gitu ya, walaupun kita ngelihatnya bukan dari basahnya wajah gitu. Sebenarnya gel aku tuh yang bisa dipotek atasnya, cuman karena baru aku pakainya kan cuma setengah, jadinya aku iniin aja. Aku tusuk pakai jarum biar nggak tumpah-tumpahan. Facial gel yang baru ini kalau misalkan udah ke potek, taruh di boxnya tumpah nggak ya, Mpok? Aku baru pakai nih yang potekan. Tumpah, Mbak Des? Tumpah ya, nggak kayak yang itu ya, yang dulu digunting ya. Kalau digunting kan enggak ya. Aku karena dia lubangnya lebih besar, Mbak Desi. Iya ya. Jadi dirimu apa ditusuk pakai jarum? Aku tusuk pakai jarum. Oke. Nanti yang biru aku coba deh. Jadi kalau masih baru mau dipakainya buat 2 kali,
Yang pertama itu nggak usah dipotek, langsung tusuk aja pakai jarum. Jadi walaupun ditaruhnya sambil tiduran, dia nggak akan tumpah. Foto dulu kata Mbak Wirda. Boleh, ayo. Siapa Mbak Fem? Takut banyak yang live. Mbak Fem yang moto ya, Mbak Fem? Oke. Oke, nomor 1 ya. Oke, teman-teman siap ya yang yang lagi facial bisa sambil dinyalakan kameranya yang tidak berhalangan. Mbak Nia Kurnia, Mbak Nia Martiana, Mbak Ira, Mbak Elita, Mbak Dewi Sukma, Rosidah, Mbak Suharti, Mbak Sabrina, Mbak Eka, Mbak Devitri, Mbak Agustina. Oke, aku hitung ya. Ini nanti ada 3 halaman, jadi teman-teman nanti tahan dulu. Oke, aku hitung sampai 3. Oke. 1, 2. Bentar ya. Bentar Hana, sebentar. Yuk lagi sekarang halaman 2. Halaman 2. Oke, standby semua ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang masuk halaman 3. Standby lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, pemakaian galva ini boleh diulang 1 kali putaran lagi, jadi bisa 2 kali ya. Kalau misalkan kok nggak berasa sih Mbak gitu, boleh diulang lagi sekali lagi. Kalau diulang lagi itu detailnya nggak ditambahin lagi Mbak? Nggak usah. Bisa ditambahin. Biasanya diulang itu kalau kita ngerasa gelnya masih banyak gitu. Terus kadang masih kurang lama kan, kalau yang tombol 1 itu berapa menit ya Mbak? Sebentar. Cuman 2 menit. Nah itu bisa diulangin lagi gitu. Tapi gelnya nggak usah ditambah lagi. Kalau misalkan kurang basah tinggal semprot napca lagi nggak apa-apa. Sama-sama Mbak Arian. Kalau ngarahin Lumi pasti saya pakai galva. Kalau ngarahin Lumi pas ke bawah kayak pakai galva nggak Mbak? Nggak usah ditekan atau bebas aja? Kalau Lumispa itu jangan kalau ditekan kan dia malah jadi berhenti ya Lumispanya. Jadi yang ngikutin aja, ngikutin arahnya aja. Ngikutin putarannya. Mungkin maksudnya boleh diangkat apa enggak kali ya, Lumi? Oh, diangkat, nggak usah diangkat-angkat. Meluncur aja Mbak, meluncur. Kalau galva kan memang kalau misalkan lepas dari kulit, dia langsung mati. Kalau Lumi enggak. Tapi ya enggak perlu diangkat-angkat juga. Kalau misalkan gerakan menurun,
ke bawah itu meluncur aja, pas naik itu rada kasih penekanan. Tapi kalau Lumispa itu nggak boleh terlalu ditekan, nanti dia malah ret-ret gitu macet. Setelah pemakaian gel pertama, kan kita bersihkan wajah. Terus kepala galvanya jangan lupa dibersihin juga kalau mau lanjut ke gel kedua ya. Karena kan pasti masih ada sisa-sisa gel pertamanya. Kita bersihin dulu, bisa pakai spons basahnya yang tadi, yang buat muka, kita bersihin si kepalanya aja. Kalau bersihin kepalanya aja kayak gini nggak apa-apa. Untuk memastikan nggak ada sisa gel putih di kepala galvanya ini. Kalau aku bukanya juga aku tap pakai tisu kering sih, jadi biar kering gitu, kondisinya kering baru ditaruh lagi facial gel yang biru. Boleh, bebas sih. Nah, teman-teman jangan lupa kalau nge-treatment orang ya, tangan kita misalkan kanan pegang galva, kirinya harus memegang kulit customer, boleh pipi, dahi, dagunya atau lehernya boleh, terserah, pokoknya kulit customer. Treatment diri sendiri nggak perlu ya. Kalau misalkan nge-treatment orang lain, salah satu tangan kita harus menyentuh kulit customer. Mbak, mau tanya? Ya. Kalau kan kemarin itu tanganku yang sini kan ada lukanya ya. Itu kan kena kayak gini, kayak nyetrum gitu. Emang kayak gitu ya? Tapi disemprot kaca belakangnya. Kenapa? Disemprot napca nggak galvanya? Di belakangnya ini disemprot nggak? Boleh. Disemprot. Oh, disemprot, tapi kayak nyetrum gitu. Iya, karena emang tanganku ada lukanya, kena pisau kan. Kalau ada lukanya nggak kayak pasti kayak kesetrum, Mbak. Iya. Oh, kayak gitu emang. Ya, aku kemarin kayak gitu. Oh iya. Pakai galva kok aku bilang itu sebenarnya bukan nyetrum karena galva, Mbak, tapi karena tangan kita disemprot napka. Iya. Oh, jadi perih napca bukan galva. Makanya karena nempelin ke galva sebenarnya. Oh iya, makanya kok ini rasanya kayak gini. Iya, kayak gitu. Keren, soalnya ngalamin juga gitu pas tanganku ada luka. Sebenarnya lukanya luka sedikit, pas kegores gitu. Pas aku semprot napka. Sedikit tapi rasanya kayak kering-kering gimana gitu nah. Si galva kan memang napka ini kan mata aja bisa bikin perih kan ya. Iya. Oh. Oke, Mbak, makasih. Kita lanjut ke gel biru ya. Oh, Mbak, keluar masuk terus, nggak ikut foto deh. Siapa itu? Mbak Rika. Foto Aduh. lagi. Udah. Mbak, aku mau tanya, kok aku beruntusan ya, Mbak? Apa? Beruntusan. Iya, aku pakai udah Desember kan. Awalnya itu udah baik-baik aja, udah bersih gitu kan. Terus kan ini awal bulan ini. Nggak tahu kenapa. Udah berapa bulan Mbak pakai, Mbak? Desember berarti. Desember pakai. Ya, 7 bulan. Udah 6 bulanan berarti ya? Oh iya, 6 bulan. Terus mungkin baru ke detox sekali, Mbak. Berarti kemarin gitu.
Nggak mesti ya Mbak, nggak mesti sebulan. Nggak mesti pada saat pemakaian langsung ke detox ya, karena jenis kulit kita itu beda-beda, jenis kulit orang itu beda-beda. Jadi reaksinya pun berbeda gitu. Kayak aku pemakaian 6 bulan pemakaian pertama itu mukaku bersih banget, belum ada jerawat. Ternyata pas di bulan Agustus, enggak 3 bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya di bulan kelima aku baru ke detox, baru keluar jerawat. Ya aku juga mikir, ini ke detox ya aku ya. Bisa jadi karena ke detox. Karena kadang kita nggak tahu ya pemakaian produk apa yang bahaya yang masuk ke dalam kulit kita gitu. Kita ternyata padahal udah lama banget kita pakai produk itu, udah misalkan bertahun-tahun yang lalu gitu kayaknya. Jadi kan dia tuh kayaknya istilahnya kayak ngendepnya tuh udah dalam banget gitu. Akhirnya baru keangkat sama si galvanya itu. Aku malah pikirnya karena aku salah milih jenis kulit Nutricential ya Mbak. Milih apa? Salah milih ini jenis kulit skincare Nutricential. Aku kemarin belinya. Emang pakai skincare apa Mbak sekarang? Iya, Nutricential. Nah, sejak awal bulan kan aku kan. Kayak Nutricentialnya baru Mbak? Iya, baru awal bulan. Oh iya, nggak apa-apa, itu penyesuaian berarti, bukan karena detox. Oh gitu, ya makanya aku ini Mbak. Aku karena pakai skincare-nya Mbak. Berarti ini Nutricential juga kan menyehatkan juga kan, menyehatkan si wajah juga. Tapi pakai itu emang nggak kusep wajah. Cuman ya itu ada beruntusannya itu. Jadi kalau beruntusan mah rajin semprot napca Mbak. Rajin apa Mbak? Rajin semprot napca. Oh, kalau udah pakai day creamnya kan, tapi kalau disemprot semprot napca dulu baru pakai day cream. Kalau aku day cream dulu baru semprot napca, pokoknya napca tuh terakhir, jadi biar lebih awet juga krimnya. Oh berarti 2 kali ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau udah pakai day cream terus pakai sunlight lagi, itu double. Apalagi kalau day cream Nutri yang baru ya, itu kan udah SPF-nya udah 35, jadi nggak perlu pakai sunlight lagi. Ini kalau muka beruntusan, muka udah mulai muncul jerawat, langsung buru-buru di Galva, cepet deh keringnya. Ya. Iya, padahal aku udah rajin ya Mbak. 2 kali. Masih itu 2 kali. Ya. Yang gel biru ini bisa diulang 2 kali juga Mbak Hema? Bisa. Kalau misalkan yang pertama diulang, yang biru, yang pertama kan yang putih. Kalau yang putih diulang, diulang sekali lagi, berarti yang birunya diulang juga sekali lagi. Oh iya. Oke. Mbak, ini kan dari kemarin, dari kapan gitu Galvanya tuh ada gambar baterainya, berarti itu udah mau habis ya? Oh, iya, udah mau habis baterainya Mbak. Sekarang gantinya sekarang apa nunggu mati? Boleh langsung diganti, biar ntar kalau pas ternyata, yang penting kita punya cadangan ya. Jadi kalau untuk para terapis, jangan sampai kehabisan baterai pada saat nge-treatment orang gitu.
Ya. Itu apa kejadian, aku pernah kejadian kayak gitu, tiba-tiba si Galvanya mati habis baterai, jadi kan bingung kita ya, apalagi kalau nggak ada cadangan. Jadi kita harus punya cadangan baterai. Oh, jadi bisa diganti sekarang ya, dari sekarang maksudnya walaupun masih nyala. Iya, boleh diganti langsung. Oke, makasih. Pakai Galva ini bisa kelihatan baterainya udah habis, udah mau habis apa enggak gitu. Kalau misalnya udah mau habis kan biasanya ada gambar baterai kuning di sini ya. Itu habis sih baterainya. Jadi buru-buru ganti. Oh, iya. Aku begitu Mbak, untungnya customer-nya. Serius, ya aku beli baterai di habis aku. Aku waktu dulu pernah lagi treatment customer. Jadi pikiranku masih aman lah baterainya gitu, orang cuma nge-treatment 1 orang gitu kan. Ternyata pada saat sampai ke rumahnya itu yang mau di-treatment 5 orang. Nah, baru megang 2 orang si Galva udah mati. Akhirnya bikin kelimpungan kan. Aduh, nggak ada warung juga. Akhirnya aku pakai baterai nyetok AC-nya dia. nyetok baterai Mbak Hem. Kenapa? Nyetok baterai. Nah, aku waktu itu apa salahnya nggak nyetok baterai kan? Nggak nyetok baterai, terus udah gitu habisan kelimpungan. Makanya buat terapis jangan sampai nggak nyetok baterai. Penting banget itu. Nyetok baterai, sama kalau lagi treatment jangan bawa facial gelnya pas-pasan, bawanya dilebihin. Karena kita nggak tahu di sana di rumahnya si customer itu bakal ada yang treatment lagi apa enggak gitu kan. Walaupun gajinya cuma 1 orang, ternyata di rumahnya ada banyak orang dan tiba-tiba mau di facial kan kita nggak repot juga. Oh iya, kita udah bawa cadangan. Kalau aku biasanya aku fullin di sini di box. Jadi full bawa 4 pasang gitu. 4 pasangan bisa untuk 8 kali treatment gitu. Jadi kalau mau berangkat itu aku fullin dulu boxnya karena kan punya stok banyak yang curah ya, gel curah di rumah. Jadi sebelum berangkat bisa dipenuhin boxnya. Buat teman-teman yang beli yang ada boxnya jangan dibuang ya. Boxnya jangan dibuang. Nanti kalau misalkan teman-teman restock pakai beli yang gel curah, nanti diisi ke situ. Jadi ada tempatnya. Betul itu. Samalah kita. Sudah selesai. Oke. Kita lanjut ke masker. Mau pakai masker apa, Mpok? Pakai masker apa ya kita? Aku praktekin masker facelift aja kali ya. Yang pakai tisu. Banyak yang belum tahu juga kalau si masker facelift ini tuh selain untuk mengencangkan, dia bisa untuk mengangkat komedo. Nah, bisa ngangkat komedo itu bisa pakai tisu. Buat yang misalkan mukanya ini komedonya bukan hanya di bagian hidung, ada juga yang komedo tuh kayak di bagian bawah bibir sini, ada juga yang numbuh di bagian bawah sini kayak bulu-bulu hitam gitu. Nah, itu tuh udah paling cocok banget pakai si masker facelift gitu, masker facelift. Nah, kemarin masker facelift itu baru dateng. Yang cepat habis itu activatornya ya. Kalau pupuknya aku masih ada dari tahun kemarin, ini nggak habis. Tapi activatornya udah ganti. Oh gitu. Kalau aku malah kemarin karena kering ya Mbak. Karena kering jadi activatornya masih banyak banget. Terus dianya udah kering jadinya bisa nggak rapat kali nutupnya Mbak Hem. Iya kayaknya sih karena nggak rapat. Apa karena dingin juga cuaca yang nggak tahu deh aku. Ini aku dari tahun kemarin tuh kayaknya masih ada 60% deh. Oh, masih banyak banget. Kalau activatornya baru ganti, ini yang kemarin sudah habis.
Sebenarnya sih ini dirancangnya untuk pas ya. Apa ngepas gitu. Waktu yang pertama sih aku malah ngepas. Ini habis, ini habis. Jadi apa namanya? Takarannya itu 2:1. Satu ini, satu yang powder, satu facelift aktivatornya. Itu pas. 2:1 apa 1:1? Kamu 1:1. Kalau aku 2 sendok powder, 1 sendok aktivator. Sendokku kemana ya? Sendokku hilang. Gitu. Bentar ya, ambil sendok dulu. Ini pakai sendok ini. 1 sendok full. Bawa keluar. Mbak mau tanya, kalau berjerawat, ini kan aku ada jerawat di pipi ya. Lumayan gede, gitu apa boleh ya pakai facelift? Kemarin sempat nyoba kok pas beruntusan di dahi. Masih meradang, Mbak? Nggak tahu yang belum keluar, masih itu apa atas gitu loh. Kayak jerawat batu. Ya. Kalau pintu. Nggak apa-apa kok, Mbak. Tapi emang ada masker yang lain? Anu, JMM itu, Mbak. Oh. Kalau kadang mah nggak apa-apa, Mbak. Pakai anu ya, Gasial Marin Mas ya. Bisa GMM, bisa facelift juga, nggak apa-apa. Tuh. Sendokku tugel, Mbak Hem. Apa? Sendokku jatuh. Sendokku YouTube. Gara-gara di tempat customer mau nyuci gitu, enggak sadar, di dalam gayungnya tuh masih ada sendoknya, kemplung jatuh lah. Kalau beli harus sama mangkok ya? Iya, 25.000 sama mangkok. Berarti Pohema aktivatornya 1 sendok juga? Iya, aku aktivator 2, powdernya 1. Iya, sama berarti. Tapi aku habisnya duluan aktivatornya. Oh gitu. Ini aja pakai aktivator 2 aja udah kental banget. Satu sendoknya mungkin yang beda. Yang punya Mbak Emma 1 sendok full punya Mbak. Iya, aku sendok full. Iya. Ini aku tadi nyoba 1 sendok full juga. Iya, pas biasanya kalau 1 sendok yang beres itu kalau 2 sendok aktivator terlalu encer. Berarti kurang full aku Mbak Nani. Pakai facelift. Kalau yang orang yang pertama kali pakai facelift,
Wah, dia udah kelabakan, panas mukanya. Kakak aku tuh orangnya nggak kuat, nggak tahan sakit ya. Pas dipakein facelift dia nangis-nangis. Kata dia panas banget mukanya. Dehidrasi juga kulitnya, Mbak. Dia kan apa namanya perawat. Jadi dia perawatnya itu di bagian COVID gitu. Nah, jadi karena sehari-harinya kan udah kebekep terus ya, mukanya kebekep, semuanya kebekep. Ya gitu, dia nggak rajin cuci muka, nggak rajin perawatan gitu. Kalaupun cuci muka ya cukup cuci muka pakai air doang gitu, nggak pakai sabun kata dia. Tapi kalau udah treatment dia itu udah pakai facelift, terus aku pakai tisu, itu udah kakat semuanya gitu, komedonya. Kalau banget. Nempelin tisunya terakhir ya? Ya. Mbak Anita mungkin bisa praktekin gimana cara gunting tisunya, Mbak. Ada Mbak Anita nggak sih? Dia pinter banget, sampai rapi banget. Ini kan gini ya, ini kan dibelah jadi dua, ini kan dilipat jadi dua. Terus ini tak tekuk, dilipat lagi untuk mata. Jadi kira-kira kita buat dicocokkan dengan wajah dulu. Kira-kira seberapa ya matanya sampai di sini ya. Berarti kan kita ambil tengah di sini, ini dilipat. Kita dilipat, dipotong dari atas Mbak Hema. Dipotong gini. Dari atas kan setengah lingkaran, jadi nanti bentuknya jadi lingkaran. Kalau hidung juga sama, kan gini kan? Ini dipaskan dulu Mbak. Jangan nggak gitu. Ini kan gini, lipatnya terus di atas. Ini kan, ini loh Mbak Hem. Oh, lipatnya sini. Iya, itu Mbak Hema lipatnya salah kayaknya, terlalu itu. Nah, itu lipatnya ke bawah, yang sedikit untuk mata ke bawah. Ini. Gak kelihatan, bentar. Yang kelihatan Mbak Desi malah. Jadi ngelipatnya ke bawah gini, baru digunting gini. Apa sih? Digunting ya, pokoknya digunting setengah lingkaran Mbak Hem. Dan jangan ikut loh, jangan kelepasan loh. Nah, ya, itu kayaknya kalau sudah baru yang mata juga hidung juga sama dipaske. Oh, hidung berarti hidungnya kan di sini. Nah, berarti di sebelah sini sama mulut juga. Aku mah hidung doang aja lah. Ya. Aturan tadi sebelum itu Mbak Hem, sebelum apa? Pakai maskernya, motongnya. Keburu kering maskernya. Keburu kering. Itu udah terlanjur kering loh nanti. Makanya nih aku di hidung aja. Pakainya satu play ya, jangan 2 play. Ya betul, satu play yang paling tipis. Jadi kalau tisu diambil satu terus dibuka lagi itu kan ada. Ini tuh ke customer ya, kalau misalkan pas diangkat itu langsung keangkat komedo yang hitam-hitamnya. Mataku ternyata terlalu jauh.
Nah, pokoknya intinya begitulah ya. Operasi itu Mbok Hema. Habis bayangin aja lagi ini. Lagi di klinik-klinik. Nah, kalau pakai facelift, terus kita pakein tisu, enaknya tuh kita bersihinnya tuh kan kalau pakai air tuh bersihinnya agak susah ya kalau facelift. Nah, kalau pakai tisu itu kita tinggal ngangkat aja, tinggal diangkat tisunya, terus itu kan udah keangkat si faceliftnya. Nah, jadi nggak terlalu susah buat bersihin. Tapi kalau yang nggak pakai tisu, bersihinnya itu kalau bisa pakai air hangat, jadi lebih cepat hangatnya. Bersihin sih, kalau bekas jerawat kemarinnya pakai apa? Nih ada yang tanya Mbak Dwi Hastuti. Kenapa? Bekas jerawatnya kemarinnya pakai apa? Nyamarinnya. Itu apa namanya? Exfoliant scrub. Sebenarnya kalau bekas jerawat sih rajin-rajin Galva aja, nanti akan hilang dengan sendirinya Mbak Tuti. Sama, kalau aku kemarin konsul sama beauty konsultan Nuskin, disuruh pakai True Face Revitaling Gel ya, apa ya? Revitaling. Pokoknya itu tuh untuk pergantian sel kulit baru. Refilling gel apa ya? Apa Revitaling Gel? Tapi kalau misalkan yang di paketan home spa aja, kita bisa gunakan Galva ya. Yaitu Galva sama scrub. Kan scrub ini True Face, refilling gel ya, refilling gel. True Face refilling gel. Nah, itu katanya tuh untuk bekas jerawat karena dia fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati juga, pergantian sel kulit mati, pergantian sel ya, pergantian kulit lah pokoknya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dipakai home spa bisa rajin scruban 2 hari sekali aja, 2 hari sekali atau 3 hari sekali pakai scrub sama galvaan. Kayak gitu. Pesannya. Hema mau tanya, kira-kira toner itu dipakai kapan ya Mbak kalau lagi treatment? Setelah Galva aja, habis Galvaan selesai, habis maskeran selesai pakai toner. Jadi toner itu step terakhir sebelum teman-teman pakai skincare ya? Step terakhir sebelum pakai skincare. Habis maskeran kan dibersihin, terus pakai toner, terus mau pakai rockboost, mau pakai serum, mau pakai serum, mau pakai krim siang, itu sebelum itu. Habis maskeran ini kayaknya mukaku terlalu lebar apa gimana ya, jadi satu tisu itu nggak muat nyampe belakang. Kalau Mbak Anita kan ngepas banget tuh kayaknya semuka satu tisu. Mbak Hema kurang, itu kurang lebar. Mukaku pelebaran kayaknya nih Mbak. Pas satu tisu nggak muat sama Hendy. Ya begitulah, muka-muka lebar. Semoga rezekinya lebar juga. Amin ya robbal alamin. Amin. Habis maskeran ini boleh ya kalau yang mau pakai masker kompres mask yang direndam sama napca itu sebagai masker hidrasinya boleh. Masker ini kan non hidrasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah kering harus segera dibersihkan gitu. Terus kalau misalkan mau ditambah masker hidrasinya, kalau teman-teman belum punya yang nutrisensial yang masker hidrasi, salah ini kelepek. Mana sih?
Kalau belum punya ini bisa pakai kompres masker. Kompres maskernya direndam sama natcha. Kompres masker ini ada di apa? Ada di marketplace ya. Di bentuknya kayak gini. Ini nggak nyampe 1.000 perak kayak gini. Ini boleh juga untuk nge-treat customer ya. Jadi setelah pakai masker non hidrasi, di masker lagi customernya biar adem, biar melembabkan, biar menghidrasi kulit. Kayak ini. Masih ini keringnya ya. Jadi ntar kalau udah kering kita tinggal angkat aja. Kalau udah terus kalau misalkan kita pakai tisu kayak gini ke customer, izin dulu jangan main langsung tempel-tempel. Takutnya si customernya yang apa kan ada customer yang memang nggak tahan sakit. Bu, ini aku mau pakai tisu gitu. Tapi nanti kalau misalkan diangkat agak sakit Bu gitu. Apa mau cuma dipakai di bagian hidung aja? Kan kalau cuma di bagian hidung nggak terlalu sakit ya ngangkat. Tapi kalau semuka kayak gini pasti sakit. Karena di wajah ini kan ada bulu-bulu halus ya. Itu tuh keangkat semuanya. Bulu-bulu halusnya gitu. Boleh Mbak Nani kalau maskernya hidrasi sama non hidrasi. Kalau dua-duanya non hidrasi nggak boleh. Kalau di non hidrasi boleh Mbak Nani. Nah, masker hidrasi bisa kalau yang pakai Foamspa yang lama ada ini bagus banget. Power Mask. Ini masker Sultan. Masker Sultan eman-eman makanya ya Mbak Des ya. Aku belum pakai tahu, aku eman-eman. Belum pakai, aku masih ada 3 lagi ini. Baru dipakai 2 Itu tak jual 150.000 kalau customer mau treatment itu. Udah laku. Tapi dilihat juga Mbak Des, takutnya ternyata expired-nya bentar lagi kan sayang. Oh iya, aku cek. Masih lama sih 2022. Nggak lama, 2022 setahun lagi nih, baru setahun lagi habis masa expired-nya, jadi daripada ntar kelupaan. Di bungkusnya nggak ada ya, adanya di kotak ya? Di bungkusnya ada di bagian bawah. Oh iya ding, Juli 2022, setahun lagi guys. Setahun lagi. Nih dulu yang beli Homespa nggak dapat True Face Line Corrector, dapatnya ini masker ini. Kalau paketan sekarang dapatnya True Face Line Corrector. Sama dapat masker GMM kalau yang sekarang, maskernya 2. Kalau dulu maskernya cuma 1, cuma facelift. Ada yang mau nanya lagi sambil nunggu masker kering? Aku udah kaku ini. Kok Mbak Femi gambarnya megang masker gitu? Oh, foto. Dia mah ngonten terus dah. Ngonten terus, pantesan dari tadi nggak berbunyi. Kami juga konten kreator, Mbak. Iya, tahu-tahu ntar dia lagi nyanyi Backstreet Boy, orang lagi meeting. Pokoknya kalau nggak bikin apa gitu rasanya itu Mbak, rasanya tuh ada yang kurang gitu loh. Nah, kan kalau Mbak Femi tuh idenya banyak. Sehari tuh kayak aku kayak nggak bikin apa gitu, aduh apa ya ada yang kurang gitu loh rasanya. Keren konten kreator. Ntar Atta Halilintar kalah nih. Bahkan aku mau nyabut tisu tapi takut. Aku sebenarnya belum kering, cuma udah pegel, pengen buru-buru kelar. Ini udah kering aku. Itu Mbak Hajir, siapa Mbak Hajir? Kenapa nggak digunting tisunya? Apa Mbak? Nggak tahu. Baru lihat pokoknya udah selesai ya udah. Maksudnya cuma buat hidung doang. Tisunya pengen dia kayak jenggot. Nah, kayak masker itu, beneran masker itu. Iya ini masker beneran ini. Aku ada yang keangkat nih, ada 3 biji nih hitam. Tapi kayak rambut gitu. Nah, itu yang panjang Mbak Des, membandel.
Iya ya. Bagus itu malah gampang. Kalau ngambil tisu terus ada hitam-hitam tuh rasanya puas, Mbak. Aku tuh apa juga lainnya iya ya. Itu enaknya treatment di kita ya, mungkin nggak dipencet-pencet. Nah, kalau di salon kan dipencetin pakai itu. Nggak ada, udah ambil aja. Oh. Kalau masih basah nggak bisa itu loh Mbak Hem. Ah? Nggak maksimal kalau masih basah. Iya sih. Basah itu Mbak Hema. Masih basah aja sakit Mbak. Aku tuh paling nggak bisa nahan sakit. Pelan-pelan Mbak. Iya nih yang Mbak Hema seluruh wajah gitu gimana rasanya? Aku pakai bagian tertentu aja rasanya sakit. Tapi sebenarnya kalau udah kayak bulu-bulu halusnya keangkat gitu Mbak, jadi apa ya? Kalau kayak kita make upan, terus ini tuh jadi bener-bener nempel banget. Enak Mbak, enak pakai gini daripada hidung tok. Jadi bener-bener muka tuh, aku heboh sendiri jadinya. Apa dulu yang berangkat? Mbak Yesi pakai masker aja tetap cantik ya. Cantik. Padahal aku pakai air hangat biar cepat. Kalau facelift ini lama kalau nggak pakai air hangat. Iya, facelift emang agak lama bersihinnya. Jadi harus pakai air hangat. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Sakit banget. Aku kalau pakein ke suami, pakein tisu kayak begini, kayak pembalasan gitu loh, Mbak. Kayak balas dendam. Udah kering, aku tarik sekenceng-kencengnya, berat deh. Mbak Hema itu berarti seluruh wajah, Kak? Ya. Seluruh wajah itu berarti ya? Seluruh wajah juga pengen. Ya, aku tuh kalau pakai suamiku, kan emang suamiku, mukanya tuh bener-bener apa ya, gampang banget keluar komedo. Jadi komedonya bukan hanya di hidung gitu. Padahal komedo tuh di bawah bibir, di pinggir-pinggir bibir, terus di bawah-bawah mata gitu, banyak banget komedonya. Nah, jadi kalau udah dipakein facelift, pakein tisu sewajah, itu bener-bener keangkat semua, sampai bulu-bulunya, bulu-bulu hitamnya tuh keangkat. Dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Aku tuh senang, orangnya iseng kan. Jadi kalau lagi makein dia, ya tarik nafas gitu. Padahal aku sendiri aja kalau nggak buka sampai nangis-nangis ya, sakit. Sakit nggak? Sakit. Iya, aku sedikit-sedikit bingung gue ngangkatnya gimana ini. Totalitas sih, sampai ke muka-muka semuanya. Karena aku meraktekin. Jadinya itu lepasnya itu ya Mbak ya, dikit-dikit gitu ya. Iya. Kalau udah kering semua sih sebenarnya lebih gampang nariknya Mbak. Iya, nek kering enak Mbak. Ini aku enak-enak aja, nggak begitu sakit. Heboh deh emang ya. Mbak Hema kalau nggak heboh nggak afdol guys. Apa Mbak Hema tadi mungkin kebanyakan kok ya? Iya, aku ke apa namanya
Kekentelan. Pakai biasa aja sih. Enak rasanya kok. Sering pakai facelift ya, Cikgu ya? Iya, aku selalu pakai facelift gini. Paling tapi ya seminggu sekali lah. Emang. Aku sampai nangis. Kebanyakan berarti. Aku makan juga enak-enak saja kok. Man, itu sakit banget. Itu tisunya 1 ply apa 2 ply? Kalau katanya kalau yang 4 pack itu lebih sakit ya? Kalau 4 pack. Ada yang pernah itu nggak make nggak? Yang di hidung, Mbak. Aku nggak pernah. Aku pernah pakai. Dulu banget pakai yang masker Martin ya. Ada tuh dulu Sophie Martin. Dia dipakein itu, jadi pakaian tuh sudah tinggal ngangkat. Itu juga sama sakit kayak gini, Mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mau nyontohin masker hidrasi ya teman-teman ya sambil nunggu Empok kelar hebohnya. Berarti habis masker gini langsung masker hidrasi boleh ya? Iya, Double boleh. masker berarti. Kan itu masker hidrasi ini isinya cuma napca, jadi kayak kita semprot napca, cuman ini agak lebih awet karena dia bentuknya di dalam masker. Masker kompres mas ini kosong Mbak, cuman kertas aja, cuman kertas biasa. Kosong, nggak ada kandungan Tak kirain bubuk itu, tak kirain bubuk. Enggak, ini kayak gabus. Kalau kayak gini nih kayak gabus. Beli di mana Mbak Desi? Masker kompresnya beli di mana Mbak Desi? Di marketplace banyak. Oh gitu, kode kuncinya itu aja ya? Masker kompres gitu ya? Kayak gini bersihkan nih, kayak gini. Oh, gitu. Enak teman-teman. Jadi kayak kita semprot napca, cuman dalam bentuk masker gitu. Jadi enak. Takarannya napcanya seberapa Mbak Des? Sampai ngembang, sampai ininya tuh bisa dibuka gitu. Karena dia ngeresep nih, dia makin gede nih. Tuh. Kalau tadi enhancer ini dipakainya kapan waktu kalau customer kan masa panas gitu mukanya, dipakein kapan ya? Habis dibilas maskernya, disemprot napca kan, terus udah ngeresep, baru pakai enhancer. Oh gitu. Akhiran. Jadi sebelum kita pulang lah gitu. Itu perlu dibilas lagi nggak? Enggak. Enhancer itu pelembab. Nih kayak gitu. Udah disemprot tuh dia jadi masker. Kalau misalnya dirasa kurang basah, boleh disemprot lagi ya. Masukin ke sini, semprot. Malam juga boleh teman-teman ini buat sleeping mask gitu. Tapi kalau di bawah tidur gimana? Ke bawah tidur nggak apa-apa? Kering juga copot, Mbak. Nanti dia kering copot. Kurang basah, nggak nempel. Berarti indikatornya kering lepas sendiri gitu ya Mbak Des? Iya. Anak-anak umur 15-an boleh pakai kayak gitu nggak, Mbak Desi? Boleh. Aman itu. Kalau Galva ini buat anak umur 15 udah boleh belum? 17 tahun kalau Galva Mbak minimal. Oh, 17. Kalau Lumispa boleh. Lumispa boleh. Nah, kayak minimal 17 tahun. Tapi kalau tergantung misalkan masalah wajah si anak ini ya. Jadi aku pernah konsultasi yang masalah Galva ini dipakai. Galva dipakai untuk anak remaja gimana boleh pakai. Jadi
Kalau misalkan emang masalah wajahnya, misalkan jerawat gitu, jerawat yang penuh banget sewajah, itu nggak apa-apa, karena fungsinya untuk ngeringin si jerawat ini. Jadi sebenarnya dipakai untuk anak kayak 15 tahun apa 16 tahun dipakein Galva tuh tidak terlalu berpengaruh dari age lock-nya ini gitu. Iya, enggak. Kalau anakku kan dia tidak bermasalah mukanya. Cuman karena dia kan, karena Galva karena bisa bikin tirus. Karena dia agak cabi-cabi gitu, dia pengen tirus gitu loh. Pengen pakai Galva gitu. Kalau Gimana? ada masalah kayak gitu sih sebenarnya lebih baik nanti aja dipakein Galvanya. Oh gitu. Kecuali kalau memang ada masalah. Ya. Kalau remaja-remaja itu aja enhancer, exfoliant scrub gitu Mbak, rajin seminggu sekali gitu di apa? Oke. Oke, sudah selesai Mbak Hema. Aku udah selesai. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum kita akhiri acara hari ini sampai jam 10 dah loh. Tadi mulai jam 8 berarti udah 2 jam ya. Nggak berasa ya. Jadi setiap minggu ya teman-teman ya, tanpa harus diingatin udah otomatis inget ya, hari Minggu pagi kita facial bareng-bareng kayak gini gitu. Yang nggak sempet hari biasa kita ketemu hari Minggu bisa facial bareng. Yang ada diajakin sambil diajarin caranya bisa lewat acara ini. Ya, jadi fungsinya facial daring setiap hari Minggu itu buat teman-teman yang memang biasanya nggak rajin atau males pakai sendiri gitu. Ini buat biar kita tuh jadi semangat lagi memakai produknya. Kan sayang kalau kita udah punya produk tidak dipakai, akhirnya cuma mangkrak buat jadi pajangan doang di kamar gitu. Sayang gitu. Jadi ya mendingan kita facial daring sama-sama. Jadi kalau sama-sama kayak gini kita bisa sambil ngobrol, bisa sambil sharing. Kalau ada keluhan-keluhan apalagi buat yang jalan mobile facial mobile gitu, pasti ada aja keluhan-keluhan customer yang kadang kita nggak tahu jawabannya. Nah ini mau cari jawabannya itu ya di facial daring kayak gini gitu. Kita bisa nanya langsung sama pakarnya gitu. Kalau Galva dipakai seminggu 3 kali aman nggak? Aman aja sih sebenarnya. Tapi aturannya sih sebenarnya seminggu 2 kali ya Mbak Des ya? Iya, karena efek Galva itu 2 kali 24 jam ya kalau nggak salah ya. Jadi setelah kita Galva tuh efeknya itu dia masih ada, si gelnya itu masih bekerja di bawah kulit kita tuh 2 kali 24 jam. Jadi dikasih jeda gitu. Kalau teman-teman mau setiap hari itu pakainya yang Age Lock Boost itu kalau mau setiap hari. Boost yang kayak gini. Nah, ini tuh Galva hampir seperti Galva tapi dia bisa digunakan setiap hari. Kalau ini tuh lebih untuk menghilangkan noda, bekas jerawat. Nih yang tadi tanya bekas jerawat, flek hitam, ini bisa ya pakai ini. Ini digunakannya setiap hari. Kalau aku biasanya setiap malam aku pakai ini. Ini tuh membantu banget mengurangi bekas jerawat, terus ada noda-noda hitam, sama membuat pori-pori itu lebih kecil, lebih rapat kalau pakai ini. Nah, coba kalau ini memang hasilnya itu nggak seefektif satu kali pakai langsung kelihatan karena dia dipakainya setiap hari, jadi butuh 7 hari lah, 7 hari dipakai berturut-turut setengah wajah itu kelihatan banget hasilnya. Jadi kalau pakai setiap hari, teman-teman yang mau pakai Galva setiap hari berarti harus wajib ini bungkus Age Lock Boost kecil ini. Kapan kita pakai ya di acara facial daring ya, pakai Age Lock Boost. Dia ini seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Hema, ada lagi yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup? Celemak itu
sekali pakai untuk satu orang customer atau bisa dipakai gantian? Maksudnya mungkin disinfektan, dibersihkan, dipakai orang lain lagi. Kalau aku sekali pakai, Mbak. Sekali, berarti satu orang, satu customer itu pakai itu, terus Mbak Hema buang gitu ya? Ya, karena aku sih ngejaga ya Mbak ya. Apalagi pas lagi yang awal-awal COVID kan lagi serem-seremnya gitu ya. Tingkat-tingkatnya. Jadi aku pakainya tuh benar-benar yang satu rumah tuh cuma satu cormet gitu. Satu rumah. Berarti seumpama satu rumah ada 2 treatment, 3 treatment, yang penting satu rumah gitu ya? Yang penting satu rumah. Oh, bukan satu orang ya, satu rumah. Ya. Buat satu rumah aku pakai satu apronnya itu. Ya, apronnya. Ternyata nggak masak kok ya Mbak, saya pakai apron. Iya, menyusui pun pakai apron ya. Menyusui juga pakai apron. Iya. Pakai apron. Jadi itu makanya aku pakai apron yang memang sekali pakai ya buat ngehindarin itu. Kita kan yang penting ikhtiar kita ya, hasilnya nanti kalau mau Allah udah izinin COVID ya, itu kan memang udah qadarullah. Tapi balik itu kita udah ikhtiar untuk menjaga gitu, selain dari menjaga di luar, kita juga kan tetap menjaga dari dalam ya. Nah buat teman-teman facial juga misalkan minum suplemen Parmanex itu udah bagus banget gitu. Kayak aku tuh minum suplemen 3 itu antioksidan, Marine Omega, Life Pack sama T-Cream. Itu wajib banget diminum. Apalagi pada waktu lagi rajin-rajinnya facial keluar gitu. Jadi kita ngejaga tuh bukan ngejaga dari luar badan kita aja, tapi dari sebelum berangkat kita salah satu ikhtiar. Di sini ada nggak teman-teman yang udah rutin minum Life Pack nih? Atau Marine Omega? Itu ini banget ya, bukannya berniat berjualan ya teman-teman ya, tapi sharing aja selama pakai. Alhamdulillah ya, dari bapil-bapil yang biasanya gampang sakit, gampang batuk pilek itu jadi nggak ada gitu semenjak rutin pakai suplemen itu kan. Ke orang tua juga dikasih, dan itu aman karena apa? Karena tidak meninggalkan residu di ginjal. Aku perhatiannya di situ ya, di poin itu, karena kalau misalkan kita minum suplemen dalam jangka panjang itu kita khawatirnya ginjal kitanya yang capek mencernanya, terus tumpukan residu-residu kimiawi. Tapi kalau Pharmanex ini tidak meninggalkan residu di ginjal. Cuma dikasih ke orang tua juga. Mungkin itu aja ya, dari aku sih cuman sekian aja. Kalau ada pertanyaan lain boleh chat sama aku atau tanya di grup ya buat teman-teman. Dan aku ucapin makasih banyak buat teman-teman semuanya yang ikutin acara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bermanfaat untuk kedepannya buat teman-teman jalanin facial nanti. Mudah-mudahan bisa laris manis Tanjung Kimpul. Terima kasih Mbak Desi, Mbak Femi, Mbak Mimi yang sudah memberikan waktunya untuk saya makin bertumbuh di sini. Dan saya serahkan lagi semuanya ke Mbak Desi. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Hema atas ini waktunya sudah dipandu untuk acara facial daring hari ini. Lalu ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah menyisihkan waktunya di hari Minggu ini yang biasanya waktu untuk keluarga. Terima kasih ya sudah menyisihkan waktu 2 jam untuk facial daring ini. Manfaatnya juga untuk kita sendiri ya, bisa facial juga, terus bisa menambah ilmu juga. Mohon maaf jika ada salah kata baik dari saya maupun dari Mbak Hema ya. Tolong dimaafkan, dimaklumi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa setiap hari Minggu ada facial daring. Nanti boleh diajak teman-temannya yang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau live boleh ya.
Ya, sama-sama Mbak Nani, Mbak Lis, Hajir, Mbak Vio, Mbak Emi, Mbak Yesi, Mbak Agustina. Terima kasih semuanya. Iya. Sampai jumpa minggu depan. Tuti, terima kasih semuanya loh. Mbak Iin. Iya, Mbak Tuti, makasih. Nggak facial kok, Mbak Tuti. Tumben hari ini nggak facial. Bisa olahraga tadi, terus di rumah lagi beberes. Habis ini mau facial. Oh, oke, facialnya belakangan ya berarti ya. Dicoba facialnya udah sampai kan? Nanti dicoba sleeve-nya. Mbak Des. Ya. Mbak Des. Mau tanya yang Ejelobus, dirimu kan pakai kan? Nah, krimnya itu warnanya putih apa kuning? Soalnya kan ini kan beberapa hari yang lalu kan aku nggak pakai, soalnya jerawatan. Itu kayak lagi kucing atau apa sih, detox paling ya. Nah, nggak kuning, kayak putih. Mingguan nggak tak pakai itu malah jadi kuning. Bukan kuning kali BW warnanya, Mbak. Brown white. Jadi putih gading gitu. Putih gading, ya, putih gading. Aku juga kayak gitu kok, Mbak Yesi. Oke. Tak kira yang putih kayak klinik cleansing lotion enggak? Saya nggak tak pakai. Kemarin kan emang lagi tak bersihin wajahnya, terus jerawatan, malah jerawatan. Aku juga belum pakai lagi nih. Agak tricky memang kalau Ejelobus ini agak tricky. Oh, gitu. Ya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Udah dadak untuk mau pakai Ejelobus. Soalnya baru banget bersih jerawatnya. Iya, yang gampang jerawatan kena Ejelobus makin subur ya. Jadi harus di itu tuh. Maksudnya kalau misalkan pakai Ejelobus, serum apanya yang nggak dipakai gitu kayak Mbak Sabrina kemarin sharing. Kemarin kan pakai Ejelobus, terus enhancer. Nah, itu minggu jadi jerawatan. Terus aku stop dulu, baru pakai Galva sama Ejelobus lagi minggu kemarin nggak pakai. Pakainya malam apa pagi, Mbak? Aku malam. Biasanya malam, tapi ini aku nyoba pagi. Udah gitu dulu Mbak Desi, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak Yesi. Nih, masker hidrasi aku sudah selesai dan enak banget. Oke deh. Aku izin lab duluan ya, Mbak. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.